Setelah melahap jiwa Sage Agung dari Blood Rain Mountain, jiwa Murong Yu kembali menguat. Meskipun tidak berpengaruh, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Segera, dia melangkah maju dan terbang menuju kenyamanan di depan. Setelah berlatih selama periode waktu ini, tubuh fisik Murong Yu juga telah mencapai ketinggian baru, mampu menahan api langit yang lebih besar. Namun, Murong Yu tidak tahu bahwa semua yang ada di ruang api langit itu selalu diawasi oleh sepasang mata. Persepsi Murong Yu sangat kuat. Namun, orang-orang yang mengawasinya lebih kuat, jadi dia tidak dapat mengetahuinya, bahkan jika dia adalah jiwa yang disucikan. Menelan jiwa, jiwa yang disucikan. Senyum di wajah Pak Tua Ye, yang telah tersenyum sepanjang waktu, akhirnya menghilang, tetapi perubahannya sedikit dingin. Menelan jiwa lebih menyinggung daripada memurnikan tubuh musuh, dan itu adalah tabu di dunia suci. Bertahun-tahun yang lalu, orang yang disucikan jiwa juga berkultivasi dengan melahap jiwa orang lain. Pada awalnya, orang kuat itu masih berhati-hati, dan dia juga sangat berhati-hati saat melahap jiwanya, agar tidak ditemukan oleh orang lain. Namun, seiring kekuatannya semakin kuat, dia menjadi semakin tidak bermoral. Sebelum kekuatannya tidak kuat, orang kuat itu tidak pernah melahap terlalu banyak jiwa di tempat yang sama. Namun, secara bertahap, dia mencoba untuk mencapai manfaat dari kemajuan pesat ini. Pada tahap selanjutnya, dia mulai membantai kota secara langsung, memusnahkan orang-orang di setiap kota dan melahap jiwa mereka. Kekejaman metode tersebut membuat orang berkembang. Pada akhirnya, ini menjadi tikus yang menyeberang jalan yang diteriaki dan dipukuli oleh semua orang. Namun, untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa menolongnya. Karena dia terlalu kuat. Namun, kesombongan dan keangkuhannya akhirnya memprovokasi seorang yang sangat kuat, dan langsung membunuhnya. Sejak saat itu, orang-orang yang disucikan jiwanya tidak banyak terlihat. Memang benar bahwa serangan jiwa itu kuat. Namun jika tidak bermoral, hal-hal seperti pembantaian akan terjadi lagi. Tentu saja, tidak terlihat adalah satu hal, masih banyak orang yang ingin disucikan jiwanya karena mereka terlalu kuat. Orang tua Ye memiliki sekilas cahaya dingin di matanya, tetapi dia dengan cepat kembali tersenyum. "Nak, sebaiknya kamu tidak tersesat, jika tidak, akhirmu akan menyedihkan." Murong Yu tidak tahu tentang semua ini. Pada titik ini dia telah berhenti lagi. Seiring berjalannya waktu, di bawah tatapan orang tua Ye, Murong Yu secara bertahap mendekati area di mana orang-orang kuat dari klan Tianhuo ditekan. Selama proses ini, tubuh Murong Yu menjadi semakin kuat. Apa yang terjadi? Mengapa suhunya turun saat kamu masuk lebih dalam? Murong Yu berdiri, melihat ke segala arah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat ini, api langit di sekitarnya bahkan tidak sebagus sebelumnya. Itu sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh Murong Yu. Apakah pembangkit tenaga listrik klan Skyfire itu mati? Pikiran ini terlintas di hati Murong Yu. Jadi dia menjadi bersemangat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pembangkit tenaga listrik klan Skyfire, pembangkit tenaga super yang hanya bisa ditekan tetapi tidak bisa dibunuh, pasti mengandung kekuatan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Dan ada seorang bijak. Jika Murong Yu dapat memperoleh Saint Grid dari orang suci klan Skyfire, maka kekuatannya dapat melambung ke beberapa alam besar, langsung mencapai alam abadi, dan alam sage mendalam adalah mungkin. Pergi dan lihatlah. Murong Yu mengguncang tubuhnya dan melesat maju. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa selain dia, yang lain yang memasuki ruang Skyfire masih berjuang. Karena mereka tidak merasakan suhu Skyfire telah turun. Hanya Murong Yu yang demikian. Apakah ini konspirasi atau kebetulan? Murong Yu tidak tahu, mungkin seseorang mengetahuinya. Saat dia berjalan, wajah Murong Yu menjadi lebih bingung. Karena dia secara tak terduga menemukan bahwa api langit yang awalnya menyala tampaknya telah dimusnahkan. Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada iblis. Bahkan jika pembangkit tenaga klan api langit benar-benar mati tiba-tiba, ruang api langit tidak mungkin seperti ini. Oleh karena itu, Murong Yu telah mengorbankan Hetu Luoshu, melilitkannya di tubuhnya, dan melindungi tubuhnya semampunya. Dan Qiankun Yin Yang Ding juga berubah menjadi seukuran pembakar dupa, dan dipegang di tangannya. Selain itu, basis kultivasi dan jiwa Murong Yu ditingkatkan hingga batasnya olehnya. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia segera meledak.
Anda dapat bertarung jika Anda dapat bertarung, dan Anda dapat melarikan diri jika Anda dapat melarikan diri. Karena dia tidak dapat merasakan titik teleportasi Hetu Luoshu ketika dia memasuki ruang api langit. Bahkan titik teleportasi yang ditempatkan di ruang api langit tidak dapat dirasakan. Mungkin pembangkit tenaga klan api langit telah memengaruhi ruang ini, atau mungkin itu adalah sarana pembangkit tenaga ras manusia. Bagaimanapun, mustahil bagi Murong Yu untuk memasuki ruang api langit melalui Hetu Luoshu. Anak ini, Pak Tua Ye melihat Murong Yu berjalan lurus ke depan di dalam rumah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tidak berdaya, karena demi berkatmu sendiri, jangan tutup teleponnya, kalau tidak aku akan bersalah. Pada saat ini, suhu kekosongan di sekitar Murong Yu telah turun ke suhu normal di luar. Dan suhu terus turun. Salju turun. Auzu.com. Murong Yu berhenti tiba-tiba, melihat kepingan salju yang mengambang di depannya, kepalanya pusing, dan dia hampir pingsan. Itu keterlaluan. Salju turun di angkasa api langit. Murong Yu mengusap matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun, setelah dia menangkap beberapa kepingan salju di udara, dia memastikan bahwa dia benar-benar tidak berhalusinasi dan benar-benar turun salju di sini. Dan salju jenis ini berbeda dari kepingan salju biasa. Ketika Murong Yu meraihnya di tangannya, seluruh lengannya membeku dalam sekejap. Murong Yu tahu bahwa selama dia menjentikkannya dengan ringan, lengannya yang beku akan segera hancur. Sementara Murong Yu menatap es dan salju di depannya dengan wajah penuh ketidakpercayaan, beberapa orang mengerutkan kening pada Murong Yu di angkasa yang tidak dikenal. Bagaimana seorang bijak agung bisa masuk ke sini? Seorang pria kuat berkata dengan suara yang dalam, ekspresi keraguan melintas di matanya. Lao Yuan, kamu tidak membuat larangan untuk mencegah orang yang tidak terkait masuk ke sini. Acara besar kita tidak dapat dirusak oleh seekor semut. Orang lain menatap pria parubaya yang pendiam di sebelahnya dengan wajah muram, yaitu, Yuan tua di mulutnya. Lao Yuan tidak mempermasalahkan semua orang berbicara dengan nada kasar. Dia melihat Murong Yu, yang terkejut, menatap Murong Yu, yang terkejut, dengan ekspresi yang luar biasa di matanya. Lao Lin datang dan menatap Lao Yuan, bagaimana menurutmu? Apakah anak ini memiliki fisik yang istimewa? Dia tidak takut dengan batasanmu. Yang lain juga melihat Lao Yuan. Mereka semua kuat, sangat kuat. Dan mereka bahkan memiliki prestasi Lao Yuan dalam hal formasi dan pengekangan. Meskipun wilayah mereka mirip dengan Old Yuan, mereka bahkan lebih kuat dari Old Yuan. Tetapi jika mereka terjebak oleh formasi dan batasan Lao Yuan, sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Di antara mereka, wilayah Lao Yuan adalah yang terendah, tetapi kekuatannya secara keseluruhan adalah yang terkuat. Kali ini rencana mereka sangat penting bagi mereka. Old Yuan mengatur sejumlah besar formasi dan larangan untuk mencegah siapapun masuk. Tetapi Murong Yu masuk ke sini dengan diam-diam, dan Lao Yuan bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Menarik, mata Old Yuan berkedip, seolah menembus kehampaan, dia menatap Murong Yu. Hah, tiba-tiba, Murong Yu menyadari bahwa seseorang sepertinya sedang menatapnya. Namun, setelah memeriksanya, dia tidak menemukan apapun. Faktanya, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bahkan jika Lao Yuan dan yang lainnya berdiri di depannya, dia tidak akan bisa merasakan kehadiran mereka tanpa melihat mereka. Kekuatan orang-orang ini melampaui harapan Murong Yu. Rencana kita tidak boleh gagal. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Aku akan membunuh anak ini. Mata Huangxi memancarkan cahaya dingin, dan dia ingin membunuh Murong Yu. Namun, dia dihentikan oleh Old Yuan. Anak ini sangat menarik, tetapi dia hanyalah seorang santo yang hebat. Apakah menurutmu dia bisa menghancurkan rencana kita? Jika kita berhasil, hanya kekuatan yang bisa menghancurkannya. Saat Huangxi membunuh Murong Yu, jantung Murong Yu langsung diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Terlebih lagi, rambut dingin di sekujur tubuhnya meledak dalam sekejap, dan akarnya berdiri tegak. Lao Yuan, apakah kamu tertarik pada anak itu? Huangxi menarik kembali niat membunuhnya, menatap Lao Yuan dengan ekspresi samar di wajahnya. Dia tahu bahwa Lao Yuan selalu ingin menemukan seorang murid. Namun selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan keturunan yang cocok. Siapa yang membunuhku? Murong Yu melihat sekeliling dengan waspada,
tetapi tetap tidak menemukan apapun. Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada iblis. Haruskah aku masuk dan melihat? Pada saat ini, Murong Yu merasakan sedikit dentuman di dalam hatinya. Ragu-ragu apakah harus pergi sekarang. Bagaimana kamu bisa mendapatkan harimau jika kamu tidak memasuki sarang harimau? Pergi saja dan lihat, jika terjadi sesuatu yang salah, segera mundur. Murong Yu adalah orang yang bertekad, dan dia memutuskan untuk masuk lebih dalam setelah sekejap. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Anak ini hanya mencari kematian. Melihat Murong Yu semakin dalam, Huang Xi mencibir. Namun, dia tidak berpikir untuk membunuh Murong Yu. Suhu semakin rendah, dan pada akhirnya, seluruh tubuh Murong Yu bergetar. Ini bukanlah hal yang paling penting, yang terpenting adalah udara dingin itu terus-menerus menyerbu tubuhnya. Tidak hanya tubuhnya membeku kaku, tetapi bahkan kekuatannya hampir membeku. Jiwanya juga terpengaruh. Pada akhirnya, Murong Yu hanya bisa mengorbankan kuali yin dan yang semesta. Kuali yin yang semesta melayang di atas kepala Murong Yu, berputar sedikit, dan jatuh ke bawah api kekacauan yang membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya, dan melindunginya dengan kuat. Api kekacauan. Ketika mereka melihat kuali yin yang semesta, Huang Xi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan di mata mereka, diikuti oleh keserakahan yang kuat. Pada level mereka, api kekacauan sudah dapat dengan mudah terlihat. Karena kekuatan kekacauan sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi serakah untuk pertama kalinya. Terutama Huang Xi, pada saat ini, bahkan lebih siap untuk mengambil tindakan untuk merebut kuali yin dan yang semesta. Namun, Murong Yu tidak menyadari apapun, dan terus bergerak maju, akhirnya melihat ke depan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Di kehampaan di depan, awan api langit yang besar sedang menyala. Bukan api langit yang menyala-nyala ini yang membuat Murong Yu ngeri, tetapi jari yang memancarkan api langit. Jari dari klan api langit yang kuat. Satu jari. Tempat di mana Murong Yu awalnya berada sangat dingin. Meskipun Murong Yu telah menguatkan Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih sedikit kesulitan. Mengapa begitu sulit? Ini karena udara di sini terlalu dingin. Seluruh tubuh Murong Yu yang membeku menjadi kaku, dan masih rapuh. Murong Yu merasa bahwa selama langkahnya lebih besar, kakinya dan bahkan tubuhnya akan hancur. Dan potongan-potongan salju yang terus-menerus jatuh itu mengandung kekuatan yang mengerikan, yang dapat dengan mudah membunuh Murong Yu. Sepotong kepingan salju dapat dengan mudah membunuh yang kuat di alam abadi, dan yang kuat di alam abadi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena kepingan salju ini sangat menakutkan, mengapa Murong Yu baik-baik saja? Murong Yu juga tidak mengerti ini. Mungkin karena kekacauan dan api, kepingan salju ini tidak akan jatuh padanya sama sekali. Kalau tidak, Murong Yu pasti sudah mundur. Adapun mengapa Murong Yu begitu yakin bahwa bagian jari itu adalah jari dari klan Skyfire yang kuat. Pertama-tama, jari ini sangat besar, meskipun hanya sebuah jari, ia seperti gunung kecil, tergantung di depan Murong Yu, terbakar dengan api yang berkobar. Dengan ini saja, Murong Yu tidak dapat memastikannya. Namun, di kekosongan dekat jari tersebut, tidak ada kepingan salju, dan bahkan telah mendapatkan kembali panasnya yang membara. Sepotong kepingan salju dapat membunuh yang kuat di alam abadi, tetapi bahkan tidak dapat memengaruhi suhu ruang ini. Apalagi yang dapat terjadi selain jari-jari klan api langit yang kuat. Selain itu, Murong Yu dengan jelas melihat jari itu diselimuti oleh ratusan juta batasan dan formasi. Jelas, formasi tersebut membatasi jari ini. Karena Murong Yu dengan jelas melihat fluktuasi kekuatan yang luas dan tak tertandingi dalam formasi tersebut, terus-menerus memengaruhi berbagai formasi dan batasan di luar. Tanpa formasi dan batasan ini, Murong Yu tidak dapat mendekat sama sekali. Tampaknya es dingin di sini digunakan untuk menekan bagian jari itu. Siapa yang menekan jari klan api langit yang kuat? Murong Yu terkejut. Pada saat yang sama, yang mengejutkan adalah kekuatan orang kuat dari klan Skyfire. Jari-jari yang telah terputus di bagian ini tidak tahu berapa lama jari-jari itu masih memiliki kekuatan yang mengerikan, jika itu adalah klan api langit yang kuat. Selain itu, jari ini hanyalah benda mati, tetapi yang kuat dari klan Skyfire masih hidup, hanya ditekan. Memikirkan.
Hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan senyum. Sebelumnya, dia berhayal untuk mendapatkan sisik dan setengah dari cakar pada orang kuat dari klan Skyfire. Dia masih memandangnya dengan tinggi, dan meremehkan orang kuat yang sebenarnya di dunia suci. Alam abadi macam apa, alam orang bijak kuno, tetap saja hanya alam yang tidak dapat ditembus. Dibandingkan dengan orang kuat yang sebenarnya, dia bahkan tidak bisa dihitung sebagai penyihir kecil. Sepertinya seseorang berencana untuk menaklukkan jari ini. Pikir Murong Yu dalam hatinya, tubuhnya sudah mulai mundur. Kekuatan super yang dapat menekan jari ini jelas di luar dugaannya. Terlebih lagi, begitu mereka melakukannya, akibatnya kekuatannya sendiri dapat membunuhnya miliaran kali. Namun, di bawah penindasan formasi ini, kekuatan jari-jari itu semakin melemah. Karena Murong Yu melihat dengan jelas bahwa ruang panas itu berangsur-angsur berkurang. Salju dan es secara bertahap membanjiri jari-jari itu. Begitu area di sekitar jari itu sepenuhnya tenggelam oleh kepingan salju dan es, saat itulah jari itu sepenuhnya ditekan pada saat yang sama. Mundur jauh lebih cepat daripada maju. Segera Murong Yu mundur ke tempat yang menurutnya aman. Setidaknya, dia tidak perlu mengorbankan He Tu Luo Shu dan Qian Kun Yin Yang Ding. Namun, dia juga tidak mengambil kembali kedua harta karun ini. Melihat Qian Kun Yin Yang Ding, Huang Xi dan yang lainnya semuanya menunjukkan keserakahan, dan ingin mengambil Qian Kun Yin Yang Ding sebagai milik mereka. Namun, meskipun mereka serakah dalam hati dan ingin merebutnya, mereka tidak berani mengambil tindakan. Awalnya, Murong Yu langsung melewati formasi dan batasan yang ditetapkan oleh Yuan Yuan, yang mengejutkan mereka. Saat itu, mereka tidak banyak berpikir, hanya berpikir bahwa Murong Yu memiliki fisik yang istimewa, mengabaikan formasi dan batasan. Meskipun hampir tidak ada fisik istimewa seperti itu, bukan berarti tidak ada yang seperti itu. Penjahat semacam ini muncul sejak lama. Kemudian, mereka melihat Qian Kun Yin Yang Ding, bahkan He Tu Luo Shu. Sekarang mereka tidak berani melakukan apapun. Mengapa demikian? Harta karun Chaos Fire di alam suci sangat sedikit. Harus dikatakan bahwa klasifikasi artefak suci alam suci. Orang awam hanya tahu bahwa ada 6 tingkat artefak suci dari tingkat rendah hingga tingkat suci. Tetapi ada lebih dari 6 tingkat artefak suci. Jangan bicara tentang artefak yang mendominasi di atas artefak suci manapun. Ada juga senjata tertinggi di bawah senjata dominasi. Kebanyakan orang berpikir bahwa artefak suci adalah artefak tertinggi. Faktanya, ada 2 tingkat artefak suci antara artefak suci dan artefak tertinggi. Auzu.com Leluhur dan Leluhur Chaos. Apa itu leluhur? Di alam suci, ada alam yang disebut leluhur Sein, yang kekuatannya masih lebih tinggi dari Sein King. Senjata leluhur adalah senjata leluhur. Di atas leluhur, ada leluhur Chaos lain di bawah yang tertinggi. Senjata leluhur Chaos adalah senjata leluhur Chaos. Meskipun artefak suci langka di alam suci, masih banyak artefak suci di alam suci yang begitu besar. Ini tidak terjadi pada leluhur. Karena leluhur membutuhkan waktu yang lama untuk dibiakkan oleh leluhur. Umur leluhur tidak terbatas, tetapi kebanyakan dari mereka hanya dapat mengandung satu artefak leluhur kelahirannya. Karena itu adalah hubungan antara leluhur kehidupan, bahan dan sejenisnya perlu menemukan yang terbaik. Dan itu juga menghabiskan banyak uang untuk merencanakan dan sejenisnya. Oleh karena itu, hanya ada sedikit leluhur di dunia suci. Tentu saja, bukan berarti tidak banyak leluhur yang dikandung. Orang-orang ini hanyalah minoritas. Namun, meskipun demikian, saat yang kuat terus jatuh, leluhur mereka juga beredar di dunia. Oleh karena itu, meskipun ada sedikit artefak leluhur di alam dewa, masih ada beberapa. Leluhur kekacauan adalah sama, tetapi alat leluhur kekacauan jauh lebih kuat daripada alat leluhur. Karena leluhur kekacauan mengandung kekuatan kekacauan. Hanya dengan mencapai alam sage leluhur kekacauan, kekuatan kekacauan dapat diserap. Dan jika ada leluhur kekacauan, maka misteri kekacauanlah yang dapat membantu kekacauan jiwa leluhur kekacauan. Ditambah dengan kekuatan dahsyat dari alat leluhur kekacauan, banyak sekali orang yang ingin bersaing memperebutkan alat leluhur kekacauan. Karena itu, ketika mereka melihat Qian Kun Yin Yang Ding, Huang Xi dan yang lainnya menjadi serakah. Meskipun kekuatan mereka kuat, mereka masih jauh dari alam Sein leluhur kekacauan.
Terlebih lagi, jika tidak ada keajaiban, mereka tidak akan dapat memasuki alam leluhur kekacauan dalam kehidupan ini. Seorang bijak agung, mengabaikan formasi dan batasan, dan leluhur kekacauan. Apakah identitas orang seperti itu sederhana? Huang Xi dan yang lainnya tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini ketika mereka hendak melakukannya. Kemudian mereka tidak berani melakukannya. Sein leluhur kekacauan, itulah penguasa kerajaan suci. Jika mereka berani menggerakkan murid-murid mereka, mereka mencari kematian. Mereka sudah mengira bahwa Murong Yu adalah murid dari seorang guru suci tertentu. Melihat alam semesta Yin Yang Ding yang tergantung di atas kepala Murong Yu dari kejauhan, Huang Xi sangat kesal. Dia ingin membunuh Murong Yu untuk merebut artefak suci, tetapi dia memiliki banyak keraguan. Jangan kalah besar karena hal-hal kecil. Jari-jari pembangkit tenaga listrik klan Skyfire tidak kalah dengan leluhur Chaos biasa. Selama kita mengalahkan bagian jari-jari ini, kita memiliki kesempatan untuk memahami misteri Chaos dan menerobos ke ranah leluhur Chaos. Lao Lin menatap Huang Xi dan berkata dengan suara yang dalam, penuh peringatan. Terobos ranah leluhur yang kacau. Apakah mereka adalah kekuatan super di alam leluhur? Itu adalah eksistensi mengerikan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Raja Suci. Di antara mereka, Huang Xi tidak diragukan lagi adalah yang paling rakus dan haus darah. Mereka benar-benar takut Huang Xi tidak dapat menahan diri untuk membunuh Murong Yu. Membunuh Murong Yu mudah, tetapi jika kekuatan super di belakangnya dikeluarkan, dia akan mati. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun di belakang Murong Yu, dan dia hanyalah orang kecil yang terbang dari alam bawah. Bawa aku ke kekacauan leluhur, lalu bunuh dia. Huang Xi berkata dengan marah, lalu duduk di tempat itu, tidak lagi menatap Murong Yu. Jika dia terus menonton, dia takut dia tidak dapat menahan diri untuk membunuh Murong Yu karena keserakahan di hatinya. Aku tidak tahu siapa yang ingin menaklukkan jari ini. Bisakah aku berbuat baik dengan memancing di air yang bermasalah? Murong Yu Yao menatap jari itu dan berpikir. Namun, masih belum mungkin untuk sepenuhnya menekan bagian jari itu. Murong Yu pergi begitu saja dari sini terlebih dahulu. Setelah meninggalkan tempat ini, Murong Yu kembali ke tempat di mana langit penuh dengan api dan terbakar. Ketika dia mencapai batas yang bisa dia tanggung sekarang, Murong Yu duduk dan terus membimbing Tianhuo untuk menempa tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan jejak pikirannya dan tetap berada di kejauhan, mengamati jari-jari klan Skyfire yang kuat. Tentu saja, metode Murong Yu tidak dapat lolos dari Huang Xi dan yang lainnya. Namun, Huang Xi dan yang lainnya hanya mencibir dan tidak mempermasalahkannya. Karena di mata mereka, Murong Yu bahkan tidak terhitung sebagai semut. Adapun apakah itu akan mengarah pada kekuatan super di belakang Murong Yu? Mereka sangat tenang di Huang Xi. Karena jika pembangkit tenaga listrik tingkat itu muncul, targetnya bukanlah bagian jari ini, tetapi pembangkit tenaga listrik klan Skyfire. Seiring berjalannya waktu, jari-jari pembangkit tenaga listrik klan Skyfire terus-menerus ditekan. Dan Murong Yu terus-menerus semakin dalam, dan tubuh fisiknya terus tumbuh lebih kuat. Bahkan sekarang, dia sudah dapat melahap api langit ini. Daging, tulang, meridian, dan bahkan kekuatan semuanya telah meningkat pesat. Pada hari ini, tubuh Murong Yu meledak menjadi cahaya hitam. Jika dia mendengarkan dengan seksama, ada suara guntur yang samar dan terus-menerus dari tubuhnya. Melihat dengan seksama ke masa lalu, otot-otot Murong Yu bergetar lebih cepat, dan napas yang semakin kuat menyebar dari kejauhan. Hei, anak ini akan menerobos. Setelah melihat pemandangan ini, Huang Xi dan bahkan lelaki tua Ye di kota Skyfire terkejut. Yang mengejutkan mereka bukanlah terobosan Murong Yu di alam, tetapi terobosan Murong Yu dalam daging. Melalui hari-hari penempaan ini, tubuh fisiknya telah menerobos. Huang Xi dan yang lainnya terkejut tetapi pada saat yang sama merasa luar biasa. Karena mereka terus menempa tubuh mereka dengan api surgawi, tetapi itu pada dasarnya tidak berguna. Anak ini pasti punya cara untuk menempa tubuhnya. Melihat aura Murong Yu semakin kuat, Huang Xi dan yang lainnya kembali menunjukkan keserakahan di wajah mereka. Meskipun mereka kuat, tubuh mereka tetaplah ekaristi biasa. Bukannya mereka tidak pernah berpikir untuk mengolah tubuh fisik, tetapi tubuh fisik sangat sulit untuk diolah. Kalau tidak,
akan ada banyak orang suci yang telah mencapai tingkat artefak suci. Tidak peduli seberapa buruknya, itu adalah tubuh dengan tingkat tertinggi, tingkat artefak suci tingkat tertinggi. Namun, hanya sedikit orang di alam suci yang dapat mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya mengolah tubuh fisik. Salah satu alasannya adalah tubuh fisik sulit untuk diolah dan ditingkatkan. Yang terpenting adalah semakin kuat orang, semakin sedikit mereka tidak ingin berlatih kultivasi. Karena kekuatan mereka, orang biasa tidak dapat menembus pertahanan mereka dan menyerang tubuh mereka. Ini adalah persepsi sebagian besar biksu. Tetapi beberapa kekuatan super tahu betapa pentingnya tubuh yang kuat bagi mereka. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat pula kekuatannya. Misalnya, orang kuat tertentu dapat mengerahkan kekuatan 10 dalam keadaan normal, hanya atas dasar bahwa tubuh fisiknya adalah ekaristi biasa. Dan jika kekuatannya dapat mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah, maka ia akan dapat memainkan kekuatan ke-11. Dan jika mencapai tubuh fisik tingkat senjata suci tingkat menengah, ia dapat menampilkan kekuatan 12 atau lebih kuat. Jika saat alamnya rendah, ia tidak dapat menunjukkan perbedaannya. Tetapi jika dua orang adalah orang suci leluhur atau orang suci leluhur yang kacau, kekuatan normal kedua orang tersebut adalah 10, tetapi jika satu orang sangat kuat dan dapat mengeluarkan kekuatan 11, 12, atau bahkan lebih kuat, maka keuntungannya akan terlihat jelas. Dapat dengan mudah saling membunuh. Oleh karena itu, ketika mereka melihat tubuh Murong Yu dengan mudah, mereka harus menerobos, dan Huang Xi dan yang lainnya tidak tenang. Mereka juga menginginkan tubuh yang lebih kuat. Jika mereka dapat menembus ke tingkat rendah, tingkat menengah, atau bahkan tingkat tinggi, maka kekuatan mereka tidak akan berlipat ganda, tetapi itu jelas bukan masalah jika mereka kuat. Sebenarnya, bagaimana mereka tahu bahwa Murong Yu tidak memiliki metode untuk mengolah daging sama sekali? Mereka tidak tahu bahwa kultivasi Murong Yu adalah tentang bertarung dengan hidupnya. Setiap saat, Murong Yu mengembara antara hidup dan mati. Tanpa kekuatan hidup, Murong Yu tidak akan dapat mengolah tubuhnya seperti ini. Karena jika tidak dapat diperbaiki, Murong Yu akan menghabiskan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki tubuhnya. Tetapi kecepatan ini terlalu lambat, dan kelambatan itu hampir tidak berpengaruh. Tidak ada seorang pun yang akan berlatih seperti ini sama sekali. Sebenarnya, salah satu alasan terpenting mengapa tubuh fisik Murong Yu dapat dengan cepat meningkatkan ranahnya adalah karena ia adalah tubuh surgawi yang kacau. Tubuh surgawi yang kacau, kekuatan kehidupan, melampaui daya tahan orang-orang biasa. Ketiganya sangat diperlukan. Tanpa salah satu pun, Murong Yu tidak akan menjadi hari ini. Ledakan. Di bawah tatapan Huang Xi dan yang lainnya, Murong Yu tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam yang kuat. Napas yang kuat terus menyebar, mengguncang dunia. Kekuatannya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Melihat tubuh fisik Murong Yu telah menembus ke tingkat artefak suci tingkat rendah, Huang Xi berkata dengan tidak nyaman, matanya berkedip, dan cahaya keserakahan berkembang pesat. Tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Jika bukan karena orang kuat yang tidak perlu di belakang Murong Yu, dia pasti sudah menembaknya. Tubuh instrumen suci tingkat rendah setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Suara gemuruh di tubuh Murong Yu telah mereda, dan aura serta cahaya yang keluar dari permukaan tubuhnya juga telah dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan besar di tubuhnya, Murong Yu menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Sekarang aku dapat dengan mudah menahan serangan dari undead tingkat rendah yang kuat. Dengan bantuan serangan jiwa, aku dapat dengan mudah membunuh undead tingkat rendah yang kuat. Sebelumnya, serangan jiwa Murong Yu dapat dengan mudah membunuh undead yang kuat. Namun saat itulah undead yang kuat tidak melawan. Begitu lawan melawan, tubuh Murong Yu akan mudah dimusnahkan. Dan jarak serangan lawan jauh lebih jauh darinya. Ini menciptakan situasi di mana undead yang kuat dapat menyerangnya, tetapi dia tidak dapat menyerang undead yang kuat. Sekarang, Murong Yu dapat sepenuhnya menahan serangan dari undead yang kuat tingkat rendah, menyerbu ke dalam jangkauan serangan jiwanya untuk membunuh lawan. Selama lawan tidak segera memusnahkan tubuh dan jiwanya, maka Murong Yu akan menang. Karena dia memiliki kekuatan hidup.
Selain itu, tubuh daging dari level artefak suci tingkat rendah tidak mudah dihancurkan. Sayang sekali jiwanya belum menembus, kalau tidak, membunuh alam abadi tingkat tinggi atau bahkan yang kuat di alam abadi akan semudah membalikkan telapak tangan. Mata Murong Yu bersinar cemerlang. Hati manusia pada umumnya tidak cukup untuk menelan seekor gajah. Jangan hentikan aku, tidak peduli seberapa tangguh anak di belakang panggung ini, aku akan mengambil tindakan. Melihat bahwa Murong Yu setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, Huang Xi akhirnya tidak bisa duduk diam, jadi dia harus mengalahkan Murong Yu. Lao Yuan dan yang lainnya terdiam, tetapi sebenarnya mereka juga ingin mengalahkan Murong Yu. Karena Murong Yu tidak hanya memiliki artefak leluhur Chaos dan metode untuk menempa dagingnya dengan cepat, tetapi mungkin juga ada hal-hal baik lainnya. Risiko ini layak diambil. Ledakan. Tetapi pada saat yang sama ketika Huang Xi hendak memulai, berbagai formasi dan batasan yang mereka atur akhirnya berhasil menekan jari orang kuat dari klan Skyfire. Akhirnya berhasil, Old Yuan dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan Huang Xi, yang hendak melakukannya, berhenti sementara. Jika tidak, Murong Yu mungkin akan dijatuhkan olehnya. Auzu.com, lepaskan anak itu dulu, dan dapatkan bagian jari ini dulu. Old Han berkata dengan suara yang dalam. Huang Xi mengangguk sedikit dan melirik Murong Yu dalam-dalam, seolah-olah dia ingin mengingatnya di dalam hatinya. Kemudian, ketika tubuhnya bergetar, Lao Lin dan yang lainnya bergegas menuju jari yang ditekan oleh mereka. Nak, aku tidak akan menjatuhkanmu setelah aku mendapatkan jari ini. Huang Xi mencibir dalam hatinya, tetapi segera tertawa terbahak-bahak. Karena dia melihat bahwa Murong Yu sedang berjalan ke arahnya. Bukankah ini dua burung dengan satu batu, dua burung dengan satu batu? Bisakah Huang Xi tidak senang? Pada saat yang sama ketika jari-jari itu ditekan di bagian itu, roh Murong Yu yang tertinggal di sana juga ditemukan. Segera, dia hanya ragu-ragu sejenak, lalu membentangkan sosoknya dan terbang ke sana. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia berada di mulut seekor domba saat ini dan mengirim dirinya ke depan seorang pria super kuat. Di kota Tianhuo, melihat Murong Yu berjalan menuju Huang Xi dan yang lainnya, Pak Tua Ye tidak bisa menahan diri untuk memegang dahinya dengan tangannya, seolah-olah dia tidak bisa melihat langsung. Anak ini hanya pengantar barang ke rumah. Apakah kamu ingin memberinya peringatan? Pikiran ini terlintas di hati lelaki tua itu, dan dia tersenyum. Yang tidak diketahui adalah yang paling menyenangkan. Dia ingin melihat apakah Murong Yu dapat menyelamatkan hidupnya atau melarikan diri di tangan beberapa kekuatan super seperti Huang Xi. Di bawah tekanan formasi yang tak terhitung jumlahnya, jari raksasa orang kuat dari klan Skyfire itu mengambang dengan tenang di kehampaan saat ini, seperti pegunungan. Api yang membumbung tinggi dan membakar semuanya telah dipadamkan. Bahkan volatilitas yang awalnya besar, seperti lautan luas, menghilang. Jari itu pada saat ini seperti benda mati, tanpa gerakan apapun. Ketika Murong Yu datang di dekatnya, dia kebetulan melihat Huang Xi dan yang lainnya bergegas menuju bagian jari itu. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu melihat Huang Xi dan yang lainnya. Ada 4 orang, baik pria tua atau setengah baya. Cahaya dari tubuhnya sangat kuat dan menyilaukan. Seperti cahaya di langit, itu menyilaukan mata Murong Yu. Di bawah cahaya yang menyilaukan ini, Murong Yu sama sekali tidak bisa melihat penampilan mereka. Bahkan mata yang menusuk itu pun berubah menjadi hitam. Kekuatan keempat orang ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Murong Yu merasa sedikit terkejut, lalu ia melihat jari yang terputus itu. Semuanya hitam, bukannya cahaya kekuatan yang terpancar dari jari itu berwarna hitam. Terlebih lagi, cahaya itu terlalu kuat, dan mata Murong Yu langsung berubah menjadi hitam setelah cahaya menyilaukan yang intens itu. Hati Murong Yu menjadi lebih terkejut. Jari terputus di bagian ini jelas lebih kuat dari Huang Xi dan yang lainnya, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Tingkat eksistensi apa klan Skyfire yang kuat ini? Hanya jari yang terputus memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, pikir Murong Yu dengan kaget. Karena ia tidak mengetahui hubungan antara Huang Xi dan ranah orang lain, ia hanya menilai kekuatan di antara mereka dan jari-jari itu, dan tidak mengetahui ranah di antara mereka. Namun, hati Murong Yu dengan cepat menjadi panas.
Bagian jari terputus ini mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Jika kamu menyempurnakannya, bukankah kamu akan dapat meningkatkan dirimu ke beberapa alam besar? Memikirkan hal ini, hati Murong Yu menjadi semakin panas, siap untuk memancing di perairan yang bermasalah. Pada saat ini, Huang Xi dan yang lainnya telah datang ke sekitar jari yang terputus, dan kekuatan misterius terus-menerus dipukul keluar oleh mereka, dan jelas bahwa mereka ingin mengumpulkan jari yang terputus. Meskipun jari yang terputus ditekan oleh formasi, tetapi jika formasi tersebut dihilangkan, jari yang terputus akan meledak dengan kekuatan tertinggi, dengan mudah memusnahkan Huang Xi dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan sekarang adalah mengambil semua formasi. Namun, ini adalah proses yang sangat besar dan sulit. Justru karena inilah Huang Xi akan membiarkan Murong Yu pergi untuk sementara waktu. Anak itu ada di dekat sini, apakah kamu ingin menyingkirkannya terlebih dahulu? Aku takut akan hal-hal buruknya. Melihat Murong Yu, dia mengintai tidak jauh, dan Huang Xi, yang tidak pernah menyerah, siap untuk bergerak lagi. Jangan main-main, apa yang bisa dia lakukan sebagai orang suci yang hebat? Tegur Lin Tua. Huang Xi mengoceh, dan mulai berkonsentrasi mengumpulkan jari-jari yang terputus. Jari-jari itu dilarang dipukul satu per satu. Entah sudah berapa banyak yang diatur. Setelah sekian lama, akhirnya selesai juga. Kemudian mereka berempat berteriak serempak, mengulurkan tangan besar mereka, dan langsung meraih jari-jari yang terputus itu. Tanpa ada yang salah, tangan besar mereka langsung menangkap jari yang terputus itu. Bahkan Murong Yu yang berada di kejauhan sudah melihat senyum di wajah mereka. Sayang sekali, Murong Yu merasa sangat kasihan di dalam hatinya. Namun, suaranya belum juga turun, jari-jarinya yang terputus yang telah ditekan bergetar hebat. Kemudian aura yang menakjubkan dan menakutkan yang membuat langit dan dunia ketakutan meledak dengan dahsyat. Bahkan Murong Yu melihat jari yang terputus itu langsung menyulut api yang berkobar. Melihat pemandangan ini, mata Murong Yu tiba-tiba mengecil. Sosoknya bahkan mundur tanpa sadar. Reaksi Huang Xi dan yang lainnya tidak lambat. Namun, melihat jari-jari terputus yang telah ditekan kembali mendapatkan kekuatan mereka terkejut 100 kali lebih banyak daripada Murong Yu. Saya tidak tahu apakah mereka meremehkan jari yang terputus atau melebih-lebihkan kekuatan diri mereka sendiri dan orang lain. Setelah terkejut, mereka tidak mundur dengan kasar seperti Murong Yu. Sebaliknya, serangan terkuat meletus pada saat yang sama, langsung menekan jari yang terputus. Ledakan, kekuatan mengerikan meletus dari mereka, dan langit yang terkena dampak bergetar, seolah-olah akan hancur. Murong Yugan berjanji bahwa jika mereka berada di alam suci saat ini, kekosongan alam suci pasti akan runtuh oleh kekuatan mengerikan yang mereka keluarkan. Namun, di ruang api langit, kekuatan mereka tampaknya ditekan. Atau ruang api langit lebih stabil daripada alam suci. Melihat mereka melakukan sesuatu, wajah Murong Yu berubah tiba-tiba, dan dia segera membuka dengan kecepatan tercepat dan dengan kasar mundur ke belakang. Pertarungan antara para ahli tingkat tinggi ini bukanlah sesuatu yang dapat dia saksikan pada tahap ini. Itulah harga nyawa. Namun, meskipun dia mundur dengan keras, Murong Yu masih dapat melihat apa yang terjadi di depannya. Saat keempat Huang Xi mulai menggerakkan tangan mereka, jari-jari yang terputus itu bergetar tajam. Napas yang menyerupai lautan badai meledak dengan suara "bang" mencibir. Itu seperti suara yang dihasilkan oleh kain yang robek. Larangan dan formasi yang ditetapkan oleh Huang Xi dan yang lainnya langsung hancur. Setelah merobek formasi dan larangan ini, kekuatan jari yang terputus tampaknya tidak mengalami kerugian apapun. Teruslah bergegas keluar, dan segera temui kekuatan kuat yang difoto oleh Huang Xi dan yang lainnya. Engah. Setelah suara teredam, serangan terkuat yang dilakukan oleh Huang Xi dan yang lainnya tidak berpengaruh, dan segera dimusnahkan oleh kekuatan jari yang terputus. Sekarang keempat Huang Xi tidak hanya terkejut, tetapi juga ngeri. Mundur, teriak Lao Lin dengan keras, dan mereka berempat menepuk telapak tangan lainnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip dan dia telah mundur dengan keras. Namun, tampaknya jari-jari yang terputus itu tidak mau melepaskannya. Setelah memusnahkan kekuatan mereka dengan mudah, mereka berubah menjadi 4 kekuatan dan menerobos rintangan kehampaan, dan dengan cepat membombardir keempat Huang Xi.
Kecepatannya begitu cepat sehingga Huang Xi dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Raut wajah keempat Huang Xi berubah drastis, dan hati mereka diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada kecepatan kekuatan jari yang terputus. Tepat saat tubuh mereka berkedip, kekuatan jari yang terputus telah mencekik di belakang mereka. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa berbalik untuk melawan. Tetapi mereka tidak melawan, kekuatan jari yang terputus terlalu mengerikan, dan mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Pada saat ini, Murong Yu melihat kekuatan keempat orang Huang Xi terus meroket, dan bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu pasti di persimpangan hidup dan mati, kekuatan mereka telah dimainkan untuk waktu yang lama. Tidak hanya itu, Murong Yu juga melihat artefak suci dari berbagai tingkatan meledak dari tubuh mereka seperti kembang api yang meledak. Entah bergegas ke kekuatan jari yang terputus, atau melindungi tubuhnya. Tiba-tiba, lusinan jenis artefak suci yang berbeda meledak dengan cahaya ilahi dengan warna yang berbeda, membanjiri dunia. Di bawah kendali Huang Xi dan yang lainnya, dia melesat dan bergegas menuju jari yang terputus. Tetapi itu tidak berguna. Di bawah serangan jari yang terputus, artefak suci ini langsung hancur dan berubah menjadi bubuk, atau redup dan pingsan. Puff-puff. Artefak ini semua terhubung dengan Huang Xi dan pikiran mereka. Artefak hancur dan pikiran mereka langsung terluka. Secara khusus, leluhur kelahiran mereka hancur, yang sangat berbahaya bagi mereka. Namun, meskipun instrumen ajaib ini hampir hancur, tetapi itu juga menghabiskan sebagian kekuatan dari jari yang terputus. Atau setelah dibagi menjadi 4, kekuatannya tidak begitu kuat. Boom, boom, boom. Keempat Huang Xi menyerang dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka hampir menembakkan sejuta telapak tangan dan membombardir kekuatan mereka. Namun, semuanya sia-sia. Bahkan jika kekuatan dibagi menjadi 4 atau dikonsumsi sebagian, tidak ada satu pun dari mereka yang dapat dilawan oleh keempat Huang Xi. Murong Yu terlempar ketika dia melihat keempat Huang Xi. Dalam proses terbang terbalik, tubuh mereka mulai retak setiap inci, dan mereka akhirnya musnah menjadi bubuk, menghilang di antara dunia dan bumi. Auzu.com. Kekuatan yang mengerikan. Wajah Murong Yu tampak ngeri, dan dia mundur berkali-kali. Saat dia mundur, dia melihat kekuatan jari-jari yang terputus terus mencekik keempat orang itu ke arah Huang Xi. Dan jari-jari yang terputus di kejauhan bergetar dengan cepat, dan kekuatan masing-masing jalan terus melesat keluar, mengunci keempat Huang Xi dan mencekiknya. Keempat orang ini sudah mati, pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi sosoknya dengan cepat mundur tanpa henti. Dia merasakan bahaya yang luar biasa. Ini bukan tempat di mana dia bisa terus tinggal. Murong Yu merasa ngeri, tetapi keempat Huang Xi hampir ketakutan setengah mati. Mereka telah merencanakan penyegelan dan penekanan pemotongan jari selama bertahun-tahun, dan mereka telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya mereka mengira bahwa jari yang terputus dapat dengan mudah diambil setelah ditekan. Faktanya, pada awalnya, semuanya bergerak menuju lintasan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu bagaimana jari yang terputus yang telah ditekan tiba-tiba pecah. Dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik klan Skyfire adalah pembangkit tenaga listrik Sein leluhur Chaos, tetapi ini hanyalah jari yang terputus yang telah patah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dari mana kekuatannya berasal. Mereka bingung dan sangat tidak mau. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Ini bukan saatnya mereka tidak mau. Karena hati mereka diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Jika mereka tidak dapat melarikan diri hari ini, mereka pasti akan mati. Tubuh terus-menerus runtuh dan musnah. Tetapi terus pulih. Tidak dapat membantu tetapi memulihkan. Jika mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka tidak dapat melindungi jiwa mereka sama sekali, dan mereka akan dengan mudah musnah. Namun, kekuatan jari yang terputus benar-benar mengerikan. Kecepatan mereka mendapatkan kembali tubuh mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan mereka dimusnahkan. Dan kekuatan jari-jari yang terputus terus-menerus menyapu seperti air pasang. Hanya butuh beberapa napas bagi mereka untuk dibombardir dan dibunuh. Bahkan jika mereka semua adalah kekuatan super di alam leluhur, mereka benar-benar dimusnahkan. Gunakan metode rahasia. Keempat Huang Xi merasakan krisis.
Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Segera, Murong Yu melihat bahwa cahaya kekuatan di tubuh mereka menjadi semakin kuat. Dengan ledakan, tampaknya kuantitas telah berubah dan kualitas akhirnya berubah. Dalam satu waktu bernapas, cahaya kekuatan mereka melesat ke puncak, lalu meledak dengan hebat, melesat ke tingkat lain. Leluhur kekacauan. Murong Yu tidak tahu ke tingkat mana Huang Xi dan yang lainnya telah dinaikkan, tetapi Huang Xi dan yang lainnya tahu. Pada saat ini, mereka menggunakan metode rahasia dengan efek samping yang hebat untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang hebat. Itu seperti dava kehancuran iblis. Meskipun alam dapat ditingkatkan sementara, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan jika mereka sangat kuat di alam leluhur, mereka tidak dapat menanggungnya. Namun, lebih baik tidak dapat menanggungnya daripada mati. Oleh karena itu, mereka putus asa. Murong Yu menemukan bahwa setelah alam mereka meningkat, meskipun masih ada celah besar antara mereka dan jari yang terputus, mereka telah banyak bersantai. Setelah beberapa pukulan menghancurkan kekuatan dari pemboman, mereka menyebar dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Jari yang terputus itu bergetar, mengirimkan gelombang khusus, yang tampak sangat marah. Serangkaian kekuatan terkoyak, mencekik keempat Huang Xi. Setelah keempat Huang Xi menghancurkan kekuatan yang ada di depan mereka, mereka tidak berani tinggal lama. Mereka mengembang dengan kecepatan tercepat, berubah menjadi 4 sinar cahaya, dan dengan cepat melarikan diri. Namun, kecepatan kekuatan jari yang terputus itu tidak lambat, mengejar dengan ketat, seperti bayangan yang menempel pada bentuk, seperti gangren tulang. Dan dengan cepat memperpendek kecepatan di antara mereka. Sialan, bajingan mana yang mengatakan bahwa pembangkit tenaga klan Skyfire hanya memiliki kekuatan dari orang suci leluhur Chaos biasa. Bagian ini mengacu pada lebih dari kekuatan orang suci leluhur Chaos biasa. Jika aku mengetahui bajingan mana yang berbicara omong kosong, aku pasti akan membunuhnya. Huang Xi dengan cepat melarikan diri, tetapi dia berteriak dalam hatinya. Pada tingkat orang bijak leluhur yang kacau, seseorang sudah dapat memahami kekuatan kekacauan, dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada orang bijak leluhur umum. Justru karena keinginan untuk mendapatkan kekuatan, Huang Xi dan orang-orang berbakat lainnya ingin mengambil jari yang terputus ini. Karena leluhur kekacauan mengandung misteri kekuatan kekacauan, mereka dapat digunakan untuk memahaminya. Namun, saya tidak menyangka kekuatan bagian jari terputus ini begitu mengerikan, bahkan mereka yang sementara dipromosikan ke ranah leluhur kekacauan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Meskipun ada celah antara ranah yang diangkat oleh metode rahasia dan leluhur kekacauan yang sebenarnya, ini hanyalah jari yang patah. Wajah Murong Yu pucat dan dengan cepat mundur, tetapi dia juga berteriak dalam hatinya. Karena Huang Xi ini menebas sisinya ketika dia melarikan diri. Anak ini memiliki artefak suci kekacauan. Mungkin dia masih memiliki metode yang ditinggalkan oleh leluhur kekacauan. Kekuatan ini seharusnya untuk sementara memblokir kekuatan dari jari yang terputus. Ketika dia melihat Murong Yu, Huang Xi tidak dapat menahannya. Senang di hati. Saat terbang, Huang Xi membanting tangannya yang besar dan langsung meraih Murong Yu. Murong Yu terkejut, tetapi bagaimana dia bisa menghindari serangan leluhur Huang Xi? Itu ditangkap dengan mudah. Kekuatan besar meledak, dan Murong Yu serta kekosongan di dekatnya disegel. Murong Yu yang tertekan tidak bisa bergerak. Nak, salahkan kamu karena menerobos masuk ke sini. Huang Xi menyeringai, dia agak menyesal. Karena artefak suci yang kacau di tubuh Murong Yu, karena metodenya untuk menempa tubuh fisiknya. Namun, ini tidak ada bandingannya dengan hidupnya. Sambil berbicara, Huang Xi telah mengusir Murong Yu seolah-olah dia diam-diam, dan berlari ke kekuatan yang meledak dengan jari-jarinya yang terputus. Bajingan, jika aku tidak mati hari ini, aku akan membantai kalian 9 ras di masa depan. Teriak Murong Yu dengan panik. Tunggu sampai kau mati. Huang Xi tersenyum muram, tetapi sosoknya melesat maju tanpa jeda. Ada 2 alasan mengapa dia tidak berani tinggal. Yang satu khawatir bahwa Murong Yu tidak dapat menghentikan kekuatan jari yang terputus, jadi dia ingin segera pergi dari sini. Yang satu lagi tentu saja takut bahwa Murong Yu akan menghalangi kekuatan jari yang terputus itu.
Begitu Murong Yu tidak mati, orang-orang kuat di belakangnya akan mengetahui semua ini. Huang Xi tentu saja melarikan diri sejauh mungkin. Dia tidak tahan dengan pengejaran leluhur yang kacau balau. Faktanya, setelah menggunakan metode rahasia, begitu metode rahasia itu berakhir, bahkan leluhur biasa pun dapat dengan mudah membunuhnya. Huh. Di antara kedipan sosoknya, Huang Xi telah menghilang ke dalam ruang api langit, bergegas langsung ke tanah, dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Kecepatannya pasti puncaknya. Ini permainan besar. Melihat kekuatan Murong Yu dilemparkan ke arah jari yang terputus, wajah lelaki tua Ye sedikit berubah di kota api langit. Namun, tepat ketika dia ingin melakukan penyelamatan, dia berhenti dan akhirnya tidak bergerak. Jika kau bisa melewatinya, itu adalah petualanganmu, dan jika kau tidak bisa melewatinya, itu adalah hidupmu. Pak Tua Ye berkata dengan ringan, meskipun dia masih memperhatikan Murong Yu, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika Murong Yu tahu apa yang dipikirkan Pak Tua Ye, dia akan memukulnya dengan tinju. Kekuatan jari yang terputus menghancurkan 4 leluhur yang kuat di Huangshi. Bagaimana dia bisa melawan orang bijak yang hebat? Bagaimana jika ada Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding? Kekuatannya sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan yang cukup. Pada saat ini, Murong Yu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sambil mengutuk Huang Xi dalam hatinya, pikirannya dengan cepat berbalik, memikirkan solusi untuk krisis ini. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak memikirkan solusi. Di masa lalu, dia terutama mengandalkan Hetu Luoshu. Melihat situasinya tidak baik, dia memasuki Hetu Luoshu dan segera melarikan diri. Yellowstone cukup berbahaya. Ketika Murong Yu diusir, dia segera menyegel kekuatan Murong Yu. Murong Yu bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan mustahil untuk memasuki Hetu Luoshu. Karena Hetu Luoshu juga disegel. Kebencian di hati Murong Yu mengguncang bumi. Namun, tidak satu pun dari ini yang bisa mengeluarkannya dari bahaya, jadi dia menjadi lebih tenang. Namun, saat menenangkan diri, dia sedikit menyesalinya. Dulu terlalu mulus, dan mengandalkan Hetu Luoshu tidak bermoral. Tapi sekarang dia tidak bisa menggunakan Hetu Luoshu, dan dia langsung jatuh ke dalam situasi fana. Kekuatan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan. Teleport kembali ke alam dewa. Tapi Murong Yu sama sekali tidak bisa merasakan alam dewa, dan ruang api langit mengisolasi semua yang ada di luar. Tidak dapat memasuki Hetu Luoshu, tidak dapat berteleportasi ke para dewa, dan bahkan tidak dapat bergerak. Tidak peduli seberapa baik mentalitas Murong Yu, dia merasa putus asa saat ini. Ya, putus asa yang sebenarnya. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari sini sekarang. Bahkan kekuatannya tidak dapat dilepaskan. Jika aku tidak mati, aku akan membantai kalian 9 ras di masa depan. Murong Yu meraung dalam hatinya dan menutup matanya. Boom! Saat dia menutup matanya, kekuatan dari pemboman jari yang terputus telah menghantamnya dengan keras. Aku sudah selesai, pikiran ini terlintas di benak Murong Yu. Tetapi segera dia membuka matanya karena terkejut. Tepat ketika kekuatan itu membombardirnya, tepat ketika dia pikir dia pasti akan mati. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan yang awalnya disegel oleh Huang Xi telah kembali ke keadaan puncaknya. Tidak hanya itu, tetapi saat ini dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menyelimuti dirinya. Itulah kekuatan jari yang terputus. Namun, yang membuatnya aneh adalah bahwa kekuatan jari yang terputus ini tampaknya tidak memusnahkannya. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun niat membunuh dari kekuatan jari yang terputus itu. Bagaimana situasinya? Murong Yu membuka matanya, tetapi melihat bahwa dia telah tenggelam oleh api langit yang menyala-nyala. Alisnya sedikit mengernyit, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia tiba di ruang yang aneh. Sebenarnya, itu bukan ruang yang aneh, itu masih ruang api langit. Karena ada api langit di mana-mana. Murong Yu dapat merasakan bahwa api langit ini tidak lebih lemah dari kekuatan jari yang terputus, dan bahkan dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Huangshi. Namun, Murong Yu hanya berdiri di tanah seperti ini, meskipun api langit telah menenggelamkannya. Tetapi dia tidak menderita cedera apapun. Dengan kata lain, api langit ini sama sekali tidak berpengaruh padanya.
Bagaimana situasinya? Murong Yu bingung dalam hatinya, dan mulai melihat lingkungan sekitarnya. Namun, setelah melihatnya, dia tertegun, dan kemudian dia sangat terkejut. Auzu.com apa yang dia lihat? Raksasa yang gigih. Raksasa dengan api yang berkobar membakar seluruh tubuhnya. Seharusnya klan Skyfire yang ditekan di ruang Skyfire, kan? Terkejut. Murong Yu sangat terkejut. Dia tidak terkejut dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik klan Skyfire. Setelah melihat kekuatan pembangkit tenaga listrik klan Skyfire, bahkan jika pembangkit tenaga listrik klan Skyfire mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam tertinggi, Murong Yu tidak akan terkejut. Yang membuatnya terkejut adalah sosok klan Skyfire yang kuat. Apa itu raksasa? Di dunia biasa, orang yang tingginya beberapa meter dianggap raksasa, kan? Raksasa di depan mata Murong Yu, bahkan ketebalan kakinya, jauh lebih tinggi daripada beberapa gunung yang disebut tinggi di alam dewa. Bagaimanapun, satu jari raksasa sama besarnya dengan pegunungan, dan orang dapat membayangkan betapa besarnya raksasa itu. Mendongak, Murong Yu sama sekali tidak dapat melihat tubuh bagian atas raksasa itu, apalagi kepalanya. Di depan raksasa ini, gunung-gunung suci di dunia suci benar-benar lemah. Tentu saja, ada raksasa setinggi itu di dunia suci, jadi ada gunung suci yang 10 juta kali lebih tinggi dari orang suci itu. Murong Yu belum sempat melihatnya. Murong Yu menatap raksasa itu dengan linglung, dan langsung tertekan, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Wah, ternyata kau adalah benda langit yang kacau. Tepat ketika Murong Yu tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, sebuah suara seperti guntur yang mengepul terdengar di telinganya. Murong Yu memutar matanya, dan ki dan darah di tubuhnya terguncang oleh suara seperti sungai dan laut. Bahkan meridian dan tubuh fisiknya hampir hancur. Murong Yu memperkirakan bahwa ini karena orang yang berbicara telah menekan suaranya ke suara serendah mungkin. Kalau tidak, jika dia diteriaki, jiwanya tidak dapat dihindari. Siapa kamu? Murong Yu memutar matanya dan menjawab dalam hatinya. Pada saat yang sama, Murong Yu melihat raksasa di depannya menyusut dengan cepat. Dalam waktu kurang dari satu waktu bernapas, puncak tak terlihat yang sebelumnya sebenarnya telah menyusut hingga ketinggian 10 kaki. Meskipun dia masih raksasa bagi Murong Yu, dia tidak merasakan banyak tekanan lagi. Kamu, ketika dia melihat raksasa yang telah menyusut hingga setinggi Zhangsu, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kemudian melangkah mundur beberapa kali, menatap klan Skyfire yang kuat di depannya dengan ekspresi ngeri. Tidak ada yang lebih dari pinggang. Dengan kata lain, raksasa yang berdiri di depannya hanya memiliki 2 kaki, 1 pinggul dan setengah pinggang. Sebagai seorang yang sangat kuat, bagaimana dia bisa keluar untuk bertemu orang-orang dalam bentuk ini? Jika bukan karena hobi khususnya, maka ada penyembunyian yang tak terkatakan. Misalnya, dia ditekan, tidak dapat memperbaiki tubuh fisiknya. Tidak apa-apa, sisa tubuhku dipotong dan ditekan di tempat yang berbeda. Tidak ada yang perlu diributkan. Setelah raksasa itu menyusut, suaranya tampak menjadi lebih kecil. Meskipun masih berdengung, dia akhirnya tidak akan mengaduk darah Murong Yu Zhen. Mendengar ini, Murong Yu tidak bisa menahan napas. Meskipun pembangkit tenaga listrik klan api langit mengatakan bahwa itu tidak peduli. Tetapi Murong Yu tidak berpikir demikian. Pembangkit tenaga listrik klan api langit sangat kuat, tetapi orang-orang yang menekannya bahkan lebih kuat. Selain itu, metode ini terlalu menakutkan, dan dia tidak dapat pulih dari penindasan. Terima kasih, senior, karena tidak membunuh. Murong Yu bereaksi setelah terkejut, dan membungkuk dalam-dalam kepada raksasa itu. Jika pihak lain ingin membunuhnya, dia pasti sudah lama mati. Bahkan jika lawan tidak bermaksud membunuhnya, dia akan mati. Dia tidak mati, itu seharusnya kebaikan khusus dari klan api langit yang kuat. Lagi pula, jika dia tidak menyelamatkan Murong Yu akan dibunuh oleh Huang Xi. Aku pernah melihat benda langit yang kacau sebelumnya, dan dia baik padaku. Raksasa itu tidak memperhatikan Murong Yu, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Benda langit yang kacau, apakah itu Zhao Yun? Zhao Yun menyelamatkannya, pikir Murong Yu. Ya, Zhao Yun pernah menyelamatkanku ketika aku masih remaja. Ketika dia mengatakan ini, klan Tianhuo yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tahu betul tentang kejatuhan Zhao Yun.
Bahkan alasan mengapa dia seperti ini hari ini terkait erat dengan kejatuhan Zhao Yun. Tetapi Murong Yu terkejut. Bagaimana raksasa itu tahu bahwa dia berhubungan dengan Zhao Yun? Dia tidak pernah mengatakannya. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa kekuatan raksasa itu terlalu kuat. Bahkan jika sebagian besar kekuatannya disegel, orang masih dapat melihat seperti apa hati orang yang kuat itu. Kemampuan ini mungkin adalah dewa yang maha tahu dan maha kuasa dalam legenda manusia. Nah, kamu adalah benda langit yang kacau, dan seluruh dunia adalah musuhmu. Karena itu, kamu tidak boleh memperlihatkan fisikmu. Tetapi kamu dapat yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia suci yang dapat melihat bahwa kamu adalah benda langit yang kacau. Aku baru saja berhubungan dengan Zhao Yun, jadi aku bisa mengetahuinya dengan sekali pandang. Raksasa itu pertama-tama memperingatkan Murong Yu, dan setelah melihat Murong Yu sedikit gugup, dia membujuknya. Terima kasih senior atas perhatianmu. Murong Yu segera mengucapkan terima kasih. Tidak, terima kasih, aku tidak membalas kebaikan Zhao Yun kepadaku. Jika bukan karena aku sekarang, aku pasti akan membantumu agar kamu dapat segera tumbuh dewasa. Tetapi, pada titik ini, raksasa itu berhenti, tampak ragu-ragu dan ragu-ragu.